Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya? Teacher Teti berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi ya setelah kita liburan. Kita kembali lagi belajar tematik. Tema G yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Perlengkapan belajarnya sudah dipersiapkan kan di dekat kamu? Nah, termasuk juga dirinya sudah dipersiapkan. Semua sudah mandi kan? Baiklah, anak-anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran, teacher mau ajak kamu untuk berdoa. Kita berdoa. Our Father in heaven, we thank you for your blessing, for your kindness to us, so we can have the chance to get our knowledge to our future. Dear Jesus, now we want to start our lesson thematic. Please bless us and guide our mind so we can understand our topic today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Pada pembelajaran subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah menjelaskan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, membuat karya seni dengan teknik montase dan kolase. Lalu tujuan yang ketiga, membuat wayang dengan teknik mozaik. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, dan ras, sosial budaya, maupun gender. Tahukah gender? Gender itu jenis kelamin. Ya, sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tujuan adanya toleransi jika kita miliki adalah yang pertama, membentuk persatuan bangsa, lalu yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Lalu yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan kita ya anak-anak. Sikap toleransi harus kita kembangkan dan kita lakukan di mana saja, baik itu di rumah atau di lingkungan sekolah, ataupun saat berada di tempat umum. Kebudayaan yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki motif khas kerajinan tangan. Nah, contoh yang pertama yaitu motif Kalimantan. Anak-anak teacher bisa memperhatikan masing-masing motif berdasarkan daerahnya ya. Lalu yang kedua ini adalah motif Jawa Tengah. Nah, biasanya ini di bagian batik ya. Nah, kerajinan tangan yang ketiga ini motif Sumatera. Ayo anak-anak teacher yang suku Batak, biasanya nih di lemari papa mama kamu ini ada nih. Tahu apa ini? Ya, biasanya digunakan pada ulos. Nah, kerajinan yang keempat ini yaitu kerajinan tangan motif Papua. Kerajinan tangan juga bermanfaat melatih keterampilan seseorang dan membiasakan kita untuk belajar memahami instruksi yang diberikan. Salah satu bentuk kerajinan tangan yang menarik adalah montase dan kolase. Anak-anak teacher tentunya masih ingat kan apa itu kolase? Nah, kolase merupakan karya yang dapat dihasilkan dari penempelan dan penyatuan benda-benda seperti kayu,
kancing, daun kering, ranting, atau kertas dalam sebuah permukaan gambar. Lalu bagaimana cara membuat kolase? Yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Nah, setelah kita menentukan temanya, lalu kita buat sketsa gambar pada kertas putih. Selanjutnya, tempelkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Nah, yang terakhir, perhatikan komposisi warna supaya terlihat lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya karya montase. Untuk montase, gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Cara membuatnya, langkah pertama yaitu tentukan tema karya kita. Misalkannya tentang keragaman budaya di Indonesia. Lalu, langkah kedua, membuat rancangan karya montase pada selembar kertas. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, baru kita mencari gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Nah, step yang keempat yaitu menggunting gambar-gambar yang sudah kita temukan. Lalu langkah yang kelima adalah merekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai dengan rancangan kita. Nah, step yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil lalu kita warnai. Nah, cukup simpel kan anak-anak teacher? Karena ini juga sudah kamu lakukan sebenarnya ya sebelum-sebelumnya. Kerajinan tangan lainnya yang berasal dari Indonesia yaitu wayang. Nah, wayang adalah karya seni yang memiliki bentuk menyerupai manusia. Wayang biasanya digunakan sebagai media seni pertunjukan. Nah, pada umumnya wayang dibuat dengan menggunakan bahan khusus, misalkannya kulit dan kayu yang diukir. Dalam penyajiannya, wayang dibuat dengan berbagai macam karakter. Dengan demikian, wayang dapat dijadikan sebuah media yang dapat menghibur dan mengajarkan nilai-nilai positif sekaligus. Nah, berikut contoh wayang yang ada di Indonesia. Wayang golek adalah wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Wayang golek berasal dari daerah Jawa Barat. Cerita yang dibawakannya berisi nasihat-nasihat juga hiburan. Pertunjukan wayang golek juga dibawakan oleh seorang dalang. Nah, ingat ya, wayang golek itu tadi katakan bahwasannya 3 dimensi. Jadi dia memiliki ketebalan, ya, seperti boneka. Nah, yang kedua yaitu wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang berkembang di beberapa daerah, terutama di daerah Jawa. Wayang kulit dibuat dari bahan kulit kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Jenis-jenis wayang kulit berdasarkan daerahnya antara lain wayang kulit cengkok dari Kedu, wayang kulit gagrak dari Yogyakarta, kemudian wayang kulit dari Gagrak Surakarta, wayang kulit gagrak dari Banyumasan, wayang kulit gagrak dari Jawa Timur, wayang dari Bali, wayang kulit dari Banjar atau Kalimantan Selatan, wayang Palembang atau Sumatera Selatan, wayang Betawi dari Jakarta, dan wayang kulit dari Cirebon atau Jawa Barat. Sangat menarik dan unik bukan? Nah, itulah karya tradisional Indonesia. Untuk membuat wayang mozaik, kita dapat menggunakan kardus bekas sebagai alas. Ya, kita gambar pola wayang yang kita inginkan, kemudian kita beri lem putih pada sisi sebelahnya lagi. Nah,
Setelah itu kita tempelkan potongan kertas di atas kardus. Sesudah selesai, kita akan pentaskan wayang buatan kita. Iya, anak-anak teacher, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, teacher berharap kamu dapat mengerjakan evaluasi pada halaman 111. Ya, ayo berlatih yang nomor 1. Oke, anak-anak teacher. Nah, jadi hanya satu nomor saja bahan evaluasi anak-anak teacher ya. Oke, untuk hari ini kita tutuplah pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa terhadap kami, sehingga kami masih dapat mengikuti pembelajaran kami hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran tematik, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, serta memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan berserah. Amin. Bye-bye, see you next time, stay healthy, and God bless you.